Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 80 dari Laboratorium Simulasi Komputer. Pada video kali ini akan memaparkan jurnal yang sudah kami buat dari modul 1, yaitu tentang simulasi sistem antrian setor tunai di bank dengan menggunakan software Arena. Jurnal ini dibuat oleh saya sendiri, Raden Sarahan Muhammad Setiaji, MPM 20046, lalu ada Simon Besa Tama Purba, MPM 20043, dan juga ada arahan dari asisten laboratorium, yaitu Mas Muhammad Amri Pradaka. Lalu ada abstrak, di mana antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak daripada jumlah yang melayani, sehingga pelanggan harus menunggu terlebih dahulu. Permasalahan yang terjadi pada proses setor tunai di bank ialah antrian yang terjadi pada pelayanan teller. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimalisasi waktu antrian dan memaksimalkan jumlah nasabah yang dapat dilayani. Simulasi dilakukan dengan menggunakan software Arena untuk menggambarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan sesuai sistem yang ada. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software Arena, maka didapatkan semua proses mempunyai nilai 0. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan hasil 72,86892 kurang dari sama dengan mu1 sampai mu2 kurang dari sama dengan 84,86892, sehingga H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Karena data yang dihasilkan tidak valid, maka hasil simulasi tidak dapat digunakan pada sistem produksi yang sesungguhnya. Lalu ada pendahuluan, di mana pengertian antrian merupakan suatu permasalahan terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Lalu teori antrian merupakan suatu studi tentang proses menunggu dalam semua variasi yang mungkin. Model antrian digunakan untuk mempresentasikan berbagai macam sistem antrian yang ada di dalam praktik. Lalu ada pengertian simulasi, di mana simulasi adalah kegiatan memproduksi perilaku sistem menggunakan model yang menggambarkan atau mempresentasikan proses dari sistem nyata yang bersangkutan. Simulasi adalah cara untuk menirukan sistem nyata yang ada dengan sifat yang lebih mudah untuk diamati daripada sistem aslinya. Lalu model simulasi yang baik adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Lalu ada Arena. Arena merupakan software di mana pengguna dapat membangun model eksperimen dengan menggunakan modul-modul pada Arena yang menyatakan proses atau logika. Lalu pada penelitian ini, kami melakukan penelitian pada antrian perbankan. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya nasabah, masalah mulai berdatangan, seperti lamanya nasabah dilayani sehingga menimbulkan waktu tunggu nasabah lain semakin lama. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah nasabah yang ada. Kemudian waktu pelayanan di bank cukup lama yang mengakibatkan pelanggan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pemesanan. Dengan demikian, tujuan kami melakukan simulasi antrian pada setor tunai di bank adalah menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah nasabah yang dapat dilayani. Lalu ada metodologi penelitian. Yang pertama tahap pengumpulan data, di mana pada tahap pengumpulan data dilakukan pengumpulan informasi mengenai studi kasus yang akan diangkat. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder. Data yang dibutuhkan yaitu nasabah datang, nasabah mengambil antrian, nasabah menunggu antrian, nasabah dipanggil, teller melayani, nasabah memberikan uang, lalu ada teller menerima uang, lalu yang terakhir inspeksi. Dan didapatkan data aktivitas pelanggan di ekspedisi pengiriman barang, yaitu sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya ada activity cycle diagram yang dapat dilihat pada berikut ini. Lalu ada tahap pengolahan data, di mana flowchart yang kami buat, yaitu yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan studi laporan dan studi literatur. Setelah melakukan tersebut, didapatkan permasalahan masalah, lalu didapatkan tujuan penelitian, lalu dilanjutkan dengan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu ada pengumpulan data, yaitu
yang tadi data waktu nasabah datang, data waktu nasabah mengambil antrian, lalu data waktu nasabah mengambil antrian, lalu data waktu nasabah dipanggil, data waktu teller melayani nasabah, lalu data waktu nasabah memberikan uang, data waktu teller menerima uang, dan terakhir data waktu inspeksi. Lalu dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan software Arena. Lalu setelah itu didapatkan verifikasi dan validasi, dan setelah itu didapatkan hasil dan pembahasan. Setelah didapatkan hasil dan pembahasan, melakukan kesimpulan dan saran, dan selesai. Dan untuk penjelasan flowchart yang lebih detail, yang pertama mulai yaitu tahap paling awal dalam melakukan penelitian, lalu studi pustaka, yaitu merupakan tahap pencarian referensi naik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Lalu ada studi lapangan. Studi lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Lalu ada perumusan masalah, di mana sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumuman data dan penelitian. Lalu ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, di mana batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pemahaman program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Lalu ada pengumpulan data, yang dimana data akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini ada 7 data yang diinput, yaitu lalu ada verifikasi, di mana verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validasi. Suatu verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan 2 atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, kebenaran informasi. Lalu ada validasi adalah kegiatan mengukur jauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik diukur atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu kelompok yang sama dari satu situasi ke situasi yang lain. Lalu yang ke-9 ada hasil dan pembahasan. Karena hasil dan pembahasan adalah sebuah laporan penelitian, merupakan inti dari sebuah tulisan kritik. Di dalam hasil pembahasan disajikan secara cermat jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Lalu ada kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Dan terakhir yang ke-11 selesai, yaitu penelitian selesai didapat hasil yang valid. Selanjutnya, sebelum kita memasuki bab berikutnya yaitu hasil dan pembahasan, terlebih dahulu kita mempelajari penggunaan software Arena sesuai dengan studi kasus kita. Jadi yang pertama itu, berdasarkan studi kasus kita ini, pertama-tama kita memasukkan ke notepad angka-angka pada setiap aktivitas kerja kita, dimana kita memasukinya itu dari aktivitas pertama, yaitu nasabah mengambil antrian. Jadi studi kasus saya di sini yaitu transaksi di bank, transaksi setor tunai di bank. Jadi kita harus memasuki semua angka-angka dari aktivitas pertama ini sampai ke aktivitas ke-7. Selanjutnya itu kita membuka software Arenanya, kemudian kita membuat dari create terlebih dahulu, kemudian dari create ke assist, kemudian dari assist kita membuat ke stasiun 1. Nah, di stasiun 1 ini pada studi kasus kita ada 3 proses. Kemudian sebelum pindah ke stasiun 2, kita membuat router terlebih dahulu. Nah, lalu kita pindah ke stasiun 2. Kemudian di stasiun 2 ini ada 4 proses. Ada 4 proses, 1, 2, 3, 4.
ada proses. Kemudian kita buat AdSense lagi, kemudian di record, kemudian kita tutup dengan dispose. Nah, jadi pada tahap awal itu kita mengubah namanya dengan nasabah datang. Dengan max arrefannya itu kita ganti menjadi 1. Lalu kita oke. Nah, pada AdSense ini kita mengubah dengan entity type dengan entity type, kemudian oke. Kemudian kita tambah dengan entity picture, yaitu like, lalu oke, kemudian oke. Di sini kita ganti di sini kita ganti menjadi nasabah 1. Lalu kita oke. Nah, kemudian di stasiun ini kita ubah menjadi stasiun antrian. Lalu kita oke. Nah, untuk proses 1 ini sebelumnya kita menggunakan data yang sudah kita masukkan ke Notepad tadi dengan cara kita mengklik tools, kemudian input analyzer, kemudian file, new, file, data file, kemudian use existing. Kemudian kita memasukkan proses yang pertama tadi yang sudah kita masukkan ke Notepad. Lalu kita open, lalu kita fit all. Nah, nilai expression ini kita copy untuk kita gunakan nanti. Kita copy, kemudian kita buka Super Arena lagi. Di sini kita ubah menjadi nasabah mengambil nomor antrian. Kemudian data type-nya kita ubah jadi expression, unitnya jadi minute. Nah, expression ini kita paste hasil expression yang telah kita copy tadi, kemudian kita oke-kan. Begitu pula untuk proses 2 dan proses 3. Nah, selanjutnya untuk di router itu kita ubah menjadi router type-nya 1 di sini menuju stasiun 2. Di sini juga kita ubah menjadi stasiun 2. Dan ini kita ubah menjadi oke. Kemudian di proses 4 sama dengan seperti proses 1 tadi dengan tools, input analyzer, file, new, data file, use existing. Terus kita masuk yang keempat. Nah, di sini kita klik fit, lalu fit all. Nilai expressionnya sama seperti tadi, kita copy, lalu kita ubah ini menjadi yang keempat, teller melayani nasabah. Kemudian di sini kita ubah menjadi expression, ingat, dan ini kita paste expression yang tadi, lalu oke. Sama untuk proses 5, 6, dan 7. Kemudian di AdSense 2 nya itu kita ganti menjadi entity picture, yaitu fun. Lalu kita oke. Kemudian di record itu kita klik, kemudian kita add, kemudian ininya kita ganti aja menjadi waktu tetap. Lalu kita oke. Nah, untuk di dispose itu kita ubah menjadi nasabah ulang. Lalu kita oke. Nah, apabila modelnya sudah kita buat semua seperti ini, kemudian kita lakukan run, lalu kita setup terlebih dahulu, di mana
Untuk replication parameternya itu kita ubah menjadi 10 di sini. Kemudian untuk di project parameternya kita centang semuanya di sini. Dan untuk di reportnya itu kita ubah menjadi Siman Sumari Report. Lalu kita oke, di apply baru di oke kan. Nah setelah itu kita go. Nah apabila sudah muncul seperti ini maka sudah berhasil dan akan kelihatan hasilnya, lalu kita yes. Nah ini hasil result simulasi arena kita, dan untuk replication end time-nya ini akan kita gunakan pada hasil dan pembahasan nantinya. Nah setelah kita mendapatkan hasil dari arena simulasinya itu, kemudian kita masukkan ke hasil dan pembahasan pada tabel replikasi aktivitas sistem antrian, dimana tiap replikasinya itu kita masukin ini hasil ini kita masukin ke tiap replikasinya. Ini seperti ini replikasi pertama, ini untuk replikasi kedua, maka kita akan pindahkan semuanya ke sini. Nah kemudian kita konversi menjadi menit, kemudian kita mencari rata-ratanya dan standar deviasi juga variansinya. Kemudian di sini n-nya sesuai jumlah replikasinya, kemudian dikurangi 1, dengan kita di sini menggunakan confidence levelnya yaitu 95%, dengan nilai A-nya yaitu 0,05%. Maka ZA per 2-nya didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Kemudian kita mencari nilai half width-nya dengan rumus TD dikali FA per 2 dikali SS ini yaitu standar deviasinya, kemudian per akar N didapatkan hasilnya 0,04277855. Kemudian nilai beta itu sama dengan nilai half width-nya yaitu 0,0427785525. Kemudian kita mencari nilai N aksennya dengan rumus ZA per 2 dikali standar deviasi per beta, didapatkan hasilnya 2,74, dimana dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah kita lakukan ini diperoleh jumlah minimal replikasinya yaitu sebanyak 3 sesuai dengan hasil N aksen yang kita dapatkan. Nah, di sini total waktu pengukurannya didapatkan dari jumlah per nasabahnya seperti ini, maka kita gunakan 3 sesuai replikasinya. Kemudian untuk hasil outputnya ini kita ambil dari sini konversi menitnya. Kemudian karena jumlahnya N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model adalah metode Walsh Confidence Interval, di mana hipotesanya dengan seperti yang terlihat di bawah ini. Kemudian kita melakukan perbandingan output real system dengan arena, yaitu berdasarkan replikasinya yang di atas ini kita mencari rata-rata standar deviasi dan variansinya, dimana H0 itu mu1 dikurang mu2 sama dengan 0 dan H1 nya itu mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn kurang 1 dikali alpha per 2 yaitu 4,3027. Ini half weight nya yaitu didapatkan dengan rumus seperti tadi juga 5,366409746 atau dibulatkan menjadi 5, sehingga confidence intervalnya adalah dengan rumus x1 bar dikurang x2 bar dikurang half weight lebih kecil sama dengan mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari x1 bar dikurang x2 bar ditambah half weight, dimana hasil yang didapatkan yaitu 72,86892 lebih kecil dari mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari 84,86892, sehingga didapatkan analisa bahwa dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 nya ditolak karena tidak berada dalam rentang mu1 mu2, sehingga data yang telah kita olah itu tidak valid. Nah, untuk output simulasinya itu seperti ini yang sudah kita buat tadi. Seperti ini hasil dari output model yang kita buat tadi. Kemudian untuk analisa outputnya yaitu
Dari hasil output arena yang didapatkan dapat diketahui bahwa hasil di antara nasabah datang adalah 0. Berdasarkan output simulasi ini, dapatkan 0, nasabah mengalami antrian adalah 0, nasabah menunggu antrian adalah 0, nasabah dipanggil 0, teller melayani nasabah adalah 0, nasabah memberikan uang adalah 0, teller menerima uang adalah 0, dan inspeksi adalah 0, sehingga tidak adanya terjadi antrian. Dari hasil verifikasi dan validasi, maka H0 ditolak karena tidak berada pada rentang mu1 dikurang mu2 sehingga dikatakan tidak valid. Lalu terakhir ada kesimpulan, di mana ada kesimpulan dari permasalahan ini, yaitu bank yang merupakan suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima dan meminjamkan uang serta menerbitkan surat sanggup bayar. Penelitian yang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan validasi hasil, output, dan analisis. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa 72,86892 kurang dari sama dengan mu1 kurang mu2 kurang dari sama dengan 8486892, sehingga dapat dikatakan H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Sehingga pada data simulasi antrian sektor tunai bank ini tidak terdapat antrian yang panjang, artinya aktivitas telah dilakukan sudah optimal dan tidak ada solusi perbaikan karena antrian tidak terlalu panjang, serta mampu memaksimalkan jumlah nasabah yang dilayani dengan meminimalisir waktu pelayanan. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.